Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan London System, lanjutan yang part pertama ya. Mari kita mulai di atas papan, yang dimulai dari D4, dibalas D5, gajah F4, kuda ke F6, kuda F3, C5, E3 ya. Jadi kita masukkan seperti biasa karokan variasi tukar ya. Jadi langsung adik-adik junior yang baru belajar dan pecatur pemula, kalau E3 langsung dimasukkan karokan variasi tukar. Oke. C kali D4, E kali D4, barulah kuda C6 ya. Jadi kalau gajah D3 yang kemarin sudah kita bahaskan, kalau gajah D3 langsung gajah ke G4 ya. Oke ya. Jadi kalau kuda B D2 ya juga A6 dulu, baru gajah D3, baru gajah G4. Oke. Nah, sekarang variasinya lain ya. Jadi C3. Nah, kalau C3 saya sarankan adik-adik junior langsung gajah F5, jangan gajah F4. Gajah G4 ya. Jadi langsung gajah F5 dulu. Setelah dia gajah D3, jadi merebut diagonalnya H7B1 ya, diagonal H7B1 direbut sama putih ya, langsung dimakan aja. Gajah kali D3, menteri kali D3, barulah A6 ya. Ingat-ingat ya cara memahami A6 ini tujuannya mencegah menteri B5. Dia kuda atau dia langsung rokade ya, rokade dulu, barulah E6, kuda B2 atau H3 ya, pilihannya H3 atau kuda B2. Nah, ini saya pilihkan dulu kuda BD2 dulu ya. Jadi setelah kuda BD2 ini pemain hitam, adik-adik junior yang baru belajar dan pecatur pemula, cara mengantisipasinya harus kuda H5 yang terbaik. Jadi kuda H5 ini tujuannya apa? Tujuannya menghilangkan gajah yang ada di F4 ya. Jadi setelah gajah di F4 nanti hilang ya, ini London openingnya sudah tidak berarti ya. Jadi permainan cukup berimbang dan hitam bisa mengimbangi ya. Oke, paham ya adik-adik junior yang baru belajar. Oke, jadi tanda panahnya itu ada 4 tanda panah ya, antaranya gajah E3, gajah G3, gajah G5, gajah ke E5 ya. Jadi satu persatu kita bahas. Tentunya adik-adik junior dan kawan-kawan catur harus diperbanyak ya perbendaraan karokan variasi tukar. Jadi kalau memperbanyak karokan variasi tukar ya jangan menghafal atau memahami ya. Oke, jadi kalau gajah G3 langsung aja gajah ke E7 ya. Jawabannya kalau gajah G3, gajah E7, dia benteng FE1 ya, benteng FE1, barulah rokade ya. Setelah rokade begini dia melancarkan kuda E5 ya. Jadi kuda E5 masuk, langsung ambil aja kuda kali G3. Nah, ini dimakan sama menteri atau dimakan sama pion ya. Kita bahas dimakan sama pion dulu ya. H kali G3 ya, barulah kuda kali E5. Nah, ini dimakan sama benteng atau dimakan sama pion ya. Kalau dimakan sama benteng, langsung diancam menteri ke B6. Jadi menteri B6 cukup bagus mengancam petak B2 ya. Nah, kalau B3 ya ternyata C3-nya nanti kan gantung ya, lemah ya, otomatis dia menteri C2, barulah gajah ke F6. Cara menghukumnya seperti begini, gajah F6, ditarik benteng E2. Nah, ini langkah yang terbaik untuk hitam. Nah, langsung H5 ya, H5 yang terbaik. Mengapa H5 ya? Biar tidak majunya ke G4. Nanti kalau dia maju ke G4 ditunjang dengan kuda F3 bisa dorong gajah yang ada di F6 ya. Oke ya, jadi paham ya. Jadi tujuannya H5 itu mencegah G4.
Nah, kalau dia kuda F3 cukup dengan G6 aja, G6. Nah, kuda E5. Nah, ini langsung menteri ke C7. Nah, tujuannya menteri C7 mencegah kombinasi kuda kali G6 ya. Jadi memang kuda kali G6 ini akan tukar perwira pion 3 ya, tapi buahnya hitam cukup aktif. Kalau misalkan dimakan kuda kali G6 ya cukup F kali G6, menteri kali G6 ya, nutupnya jangan pakai menteri, pakai gajah aja, gajah ke G7 ya. Jadi setelah benteng kali E6 atau menteri kali H5 atau kalau menteri kali E6 ya ada 3 variasi, misalkan menteri kali E6 ya cukup ditutup dengan menteri F7. Nah, ini menang perwira dan pionnya 4 melawan 7 ya, cukup bagus untuk hitam ya. Oke ya, paham ya. Jadi serangannya putih nggak ada apa-apanya. Saya ulangi, kalau menteri kali H5 ya cukup benteng F6 aja cukup ya. Jadi cukup bagus untuk hitam ya. Nah, apa? Misalkan benteng kali E6. Benteng kali E6 ya tetap diadu aja, diajak permainan akhir dengan menteri F7. Oke ya, jadi mencegah kombinasi. Jadi menteri C7 tadi, saya ulang dari awal tadi ya, pas posisi gini menteri C7 ya. Jadi tidak berani melaksanakan kuda kali G6. Otomatis F4 yang terbaik untuk putih, barulah raja ke G7. Setelah raja G7, mungkin dia mengabdikan benteng yang ada di A ya, benteng AE1 mungkin ya, benteng AE1, barulah B5 ya. B5 ini cukup bagus sekali ya, jadi adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur perhatikan, jadi kalau karokan variasi tukar atau London opening yang sistemnya begini ya, jadi penyerangannya harus diperhatikan lewat B5, B4. Nanti saya kasih perbendaraan lagi. Jadi cara penyerangannya B5 ke B4. Nah, suatu misal dia A3, langsung dibantu tetap dengan A5. Jadi cara menyerangnya seperti begitu ya. Apa ini? Nah, kalau dia menteri D3 ya kan, atau B4 ya. Nah, kalau B4 dulu ya, kita bahas B4. Nah, langsung kalau B4 tentunya langsung A kali B4 atau benteng FC8 dulu ya, benteng FC8 dengan tujuan A kali B4 biar lajur C-nya direbut sama hitam ya. Oke, jadi setelah benteng FC8 mungkin dijaga sama benteng E3 ya, benteng E3 barulah A kali B4. Jadi trik cara penyerangannya seperti itu. A kali B4 otomatis dimakan pakai A kali B4 ya. Jadi cara menghukumnya ya. Jadi tik tak cara menghukumnya ya. Jadi setelah A kali B4 langsung aja tambahin lagi dengan serangan benteng di A3. Setelah benteng A3 otomatis cuma satu ya yang jaga benteng ke C1 ya. Setelah benteng ke C1 ini cara penyerangannya ya. Mungkin dari sini adik-adik junior ini idenya sudah nggak ada lagi ya. Kadang-kadang dari sini apa yang dijalankan ya. Nah, ini yang terbaik untuk hitam. Langkahnya benteng ke A4 cara penghukumnya. Benteng A4 dulu. Dengan tujuan apa benteng A4? Benteng kali B4 ya. Kalau kuda D3 nggak mungkin, ada variasi gajah kali D4 ya. Oke ya, jadi terpaksa ini putih hanya menteri B3. Menteri B3 ditambahin lagi sama hitam dengan langkah gajah di E7. Nah, dengan ancaman benteng kali B4 juga kan, C1-nya juga tidak ada yang jaga ya. Kalau dia menghindar dari lajur C, terpaksa benteng ke B1 ya. Ini kan langkahnya cukup dengan menteri di A7.
Nah, cara menghukumnya seperti itu. Menteri A7, nah, dia ada pilihan 2 ya. Jadi kalau Menteri C2 nggak mungkin, karena gajah kali B4 ya, otomatis mungkin Menteri D1 ya. Nah, Menteri D1, nah, langkahnya apa kalau Menteri D1 ya diserang lagi dengan benteng di A3. Nah, urutannya cara penyerangannya seperti itu. Nah, ini sudah pion C3-nya sudah jatuh ya. Nah, itu kalau apa ini langkahnya? Suatu misal apa? Nah, jalankan ya. Misalkan untuk mencegah pion C3 ini dengan jalan apa? Ayo, tanda biru atau merah benteng ke B3 atau benteng C1 ya, terserah ya. Nah, kalau Menteri D2, nah, apa langkah kalau Menteri D2? Cukup dengan Menteri ke C7. Nah, cukup begini aja jatuh pionnya ya. Jadi kalau bentengnya ke C1 ya gajah B4 ya. Jadi langsung kalah ya. Jadi cukup dengan Menteri C7 kalau Menteri D2 ya. Apa? Suatu misal benteng di C3. Ya, benteng di C3 begini. Benteng di C1 maksud saya ya. Benteng C1. Nah, benteng C1 ini langkahnya apa nih kalau benteng C1? Cukup dengan gajah kali B4. Nah, ini cukup kena kan. Kalau C kali B4 ya terpaksa benteng kali C1 bentengnya E3 copot ya. Oke ya. Jadi paham apa? Misalkan benteng Menteri C1. Nah, Menteri C1. Nah, Menteri C1 cukup dengan benteng kali C3. Benteng A kali C3, jadi kalau bentengnya makan benteng ya Menteri kali D4 ya, dan diteruskan sendiri. Oke ya, paham ya. Jadi cara tik-tak menghukumnya seperti gitu. Tapi kalau benteng ke B3 ya cukup dengan Menteri ke A4, langsung kalah juga ya. Jadi langkahnya cukup bagus dan pion C3-nya dipastikan ini copot ya. Oke ya, kalau pion C3 kena ya otomatis kalah ya. Oke, jadi cara pembahasan kalau tadi B4. Oke, saya kembalikan dari posisi B4. Oke. Jadi saya kembalikan sebelum B4 ya. Nah, mungkin dia Menteri D3 ya. Jadi kalau B4 jadi cara menghukumnya seperti itu. Jadi serangan karokan variasi tukar itu menyerangnya dari B5 B4 ya. Paham ya Adik-adik junior. Jadi nggak usah merubah susunan bidaknya yang ada di sayap raja untuk hitam ya. Jadi tetap aja D5 E6 itu tetap. Tentunya kalau Menteri D3 ya langsung dibuang B4 tetap. B4 A kali B4 A kali B4 ya. Jadi kalau ada dua variasi, kalau C kali B4 ya Menteri ke B6 gitu aja ya. Jadi kalau C kali B4 ya cukup dengan Menteri ke B6, gini aja cukup ya. Jadi tentunya kuda yang di D7 nggak mungkin Menteri kali D4 ya. Jadi kalau dia mungkin jalan Raja H2 ya, mungkin jalan-jalan Raja H2. Cukup dengan benteng di C8 dulu ya. Jadi mencegah kuda D7 ya. Jadi kalau kuda D7 enggak bisa makan kualitas F8 ya, tapi kalau dia dipaksakan kuda D7 ya otomatis Menteri kali D4. Ini unggul hitam ya, Menteri kali D4, gajah kali D4. Mungkin diancam dengan benteng D1 gajahnya ini. Cukup dijaga dengan benteng ke C4. Cara menghukumnya seperti gitu. Kalau dia B5 ya bisa kudanya bisa kena dengan benteng ke D8. Jadi kudanya ini copot, nanti setelah itu bentengnya ke B4 ya, paham ya. Jadi buahnya hitam ini susunan bidaknya cukup bagus sekali dan untuk bermain akhirnya cukup bisa diharapkan bisa menang. Oke, paham ya. Nah, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari sini dulu. Jadi kalau C kali B4 itu terjadinya seperti gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau C kali D4. Nah, kalau Menteri F3 bagaimana? Kalau Menteri F3 ya cukup langsung aja
dirontokkan memperlemah peta C3 tetap ya. Jadi B kali C3, B kali C3, barulah benteng F ke B8. Ya, jadi dua benteng A8 sama B8 ini cukup bagus sekali menyerang peta C3. Jadi hampir sama dengan gambit Menteri Ortodok ya untuk putih ya yang pernah saya upload, memperlemah peta C6. Kalau sebagai pemain hitam ya memperlemah peta C3 ya. Jadi urutannya seperti begitu. Oke, jadi saya lanjutkan. Setelah benteng F ke B4 ini, benteng F ke B8 maksud kami, dia melancarkan G4 mungkin ya, untuk mendobrak sayap raja ya. G4 ya cukup dimakan aja, H kali G4, kuda kali G4, barulah benteng ke B3. Nah, cara penyerangannya seperti itu. Jadi diperlemah peta pion C3 ya. Jadi tentu benteng E3 atau kuda kali F6 dulu. Nah, nggak apa-apa ya, kuda kali F6. Nah, mungkin kuda kali F6 ya, raja kali F6 ya. Nah, setelah raja F6, benteng E3 menjaga pion C3, barulah benteng di H8 ya. Jadi sangat manis sekali benteng H8 ini menyerang lajur H ya. Jadi kalau benteng FC8 ya cukup dengan benteng C1, kurang bagus ya. Tentunya Menteri G4 cukup bagus sekali ya. Langsung aja raja ke G7. Langsung raja ke G7 ya. Jadi biar bentengnya nanti ke C1. Jadi jangan gegabah ini langsung makan benteng kali C3. Lah ini blunder. Langsung putih melancarkan benteng kali E6. Nah, ini keseunggulannya putih di sini kalau yang diharapkan putih. Kalau dimakan otomatis kan mati ya dengan benteng kali E6 disusul menteri kali G6 ya. Jadi langsung hitam checkmate. Oke ya, tapi kalau rajanya ke G7 ya bentengnya ke E7 ya. Mungkin menteri B6 ya, langsung dibuka F5. Jadi cukup bagus sekali untuk putih ya. Kalau benteng C2 ya benteng F1. Jadi serangannya bagusan putih ya, paham ya. Jadi pas pada saat posisi gitu jangan makan benteng kali C3 ya, harus sabar dulu ya. Langsung langkahnya raja ke G7 ya. Jadi kalau menteri G5 ya ada benteng di H5 ya. Jadi otomatis dia dipaksa benteng ke C1 ya. Setelah benteng ke C1, langkahnya langsung benteng di H6. Nah, itu untuk mencegah numpuk, mau merencanakan numpuk di H8 ya. Otomatis kalau dia benteng F3 ya ditarik langsung ya, menteri ke B8. Gini aja cukup ya. Jadi apa yang dijalankan nggak ada kan. Untuk putih temponya cukup bagus untuk hitam ya. Misalkan C4 ya langsung kalah dengan D kali C4 ya. Benteng kali C4 ya masuk benteng di B1, benteng F1 ya dibuang benteng H1 ya, dan seterusnya ya. Oke ya, jadi kalau raja F1, raja 1 benteng F1, F4-nya copot ya, tentunya unggul hitam ya. Oke. Apa misalkan dia tidak C4 ya, tidak C4 apa langkahnya? Jadi cara menghukumnya seperti itu, dan ini untuk keseunggulan hitam dan bisa diteruskan sendiri. Ya, oke ya. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu, durasinya biar tidak panjang. Nanti akan saya sambungkan dengan part ke-3 ya. Jadi harus tonton video kami terus-menerus ya, karena selalu lanjutan ya, durasinya cukup pendek sekali. Oke. Jadi saya akhiri sampai di sini. Kalau jika senang silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya bersemangat lagi membuat video-video yang lebih menarik lagi. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.